Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Cihuy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Setelah menonton video ini nanti akan saya balas. Dan saya akan mampir ke channel kalian. Mendapat WA seperti ini pagi-pagi. Assalamualaikum. Di manakah rezeki kita? Jika seekor jerapah punya leher yang panjang, itu karena letak rezeki dia ada di puncak pohon. Rezeki jerapah dititipkan oleh Allah di pucuk dedaunan. Jadi yang ada di atas pohon itu adalah rezekinya jerapah. Jika seekor ikan memiliki sirip dan insang, itu karena letak rezeki dia ada di dalam air. Rezeki ikan dititipkan oleh Allah Tuhan pada terumbu karang yang berada di dalam air. Tuh, jadi kita jangan syirik dengan rezeki ikan, dengan rezeki jerapah, dengan rezeki orang yang banyak obyekannya, itu jangan iri lah. Lalu di mana Allah Tuhan titipkan rezeki untuk kita? Pertanyaannya, di manakah sebenarnya letak rezeki seorang manusia? Apakah di tangan atasan, bos kamu? Apakah dari bisnis yang sedang dijalankan? Apakah dari pekerjaan? Bukan sama sekali. Ini saya baca dari WA ya. Nggak tahu nih siapa yang ngetik nih. Allah titipkan rezeki untuk kita adalah di kemuliaan Allah. Allah titipkan rezeki untuk kita adalah di kemuliaan Allah dan membahagiakan manusia ciptaannya. Jadi belum menjawab pertanyaan ini. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semua dijamin oleh Allah. Nah, ini baru terjawab. Dan tidak satupun makhluk di bumi yang bergerak, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi yang belum punya rezeki, itu sebetulnya sudah dijamin, rezekinya ada, cuma kita harus mencarinya. Sama seperti ikan, dia harus mencari rezekinya di mana? Di dalam air. Jerapah mencari rezekinya di mana? Di atas pohon, di pucuk-pucuk pohon, daun-daunan. Ya, sebenarnya Allah itu memberikan rezeki, menitipkan dan meletakkan rezeki kita semua adalah pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena perbuatan yang kita lakukan pada mereka. Saya ulangi ya. Ya, sebenarnya Allah itu Tuhan memberikan rezeki dengan cara menitipkan dan meletakkan rezeki kita adalah pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena perbuatan yang kita lakukan kepada mereka. Berarti rezeki kita itu adalah dengan adanya orang-orang di sekitar kita yang kita muliakan dan kita bahagiakan. Berarti kita memberikan. Seperti saya sebagai pekerja, saya bekerja mendapat duit, mendapat rezeki. Dari siapa? Dari bos saya dikasih duit. Saya bekerja dikasih duit. Nah, itu kebahagiaan buat saya karena telah bekerja dan mendapat upah. Tapi kalau bosnya itu, waduh, pelit, sulit untuk mengeluarkan uang, itu sayanya tidak bahagia. Apakah banyak seperti itu? Banyak ternyata. Karena saya bekerja itu di sini sebagai karyawan, di sana sebagai karyawan, di sana sebagai karyawan. Saya nggak pernah menjadi bos. Mungkin dengan cara di YouTube ini saya bisa mengemukakan, tapi saya tetap bukan menjadi bos. Saya mengekspresikan. Seolah mereka senang, gembira. Maka kalau kita ingin rezeki semakin lancar, bahagiakanlah dan muliakanlah orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua yang telah melahirkan, merawat, mendidik, kemudian sahabat, teman kerabat, saudara, dan orang-orang lain yang kamu tidak kenal yang berada di sekitar kamu. Jadi kita tetap berbuat baik. Dengan cara itulah kita akan bahagia dan mendapatkan rezeki.
Kalau kita tidak memuliakan dan tidak membahagiakan mereka, bagaimana kita akan mendapatkan rezeki? Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, ya tetap harus berusaha dan memuliakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau kita menjadi karyawan, ya kita patuh dan taat pada bos kita. Kan kita karyawan, masa karyawan membangkang, dipecat, yang ada itu mah. Bahwa rezeki manusia itu terletak di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Bisa jadi cukup simpel dan sangat sederhana jika kita menginginkan sebuah percepatan rezeki dalam hidup kita, yaitu langkah pendukungnya. Cukup fokus berusaha agar selalu dapat memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, ini cukup simpel. Dan langkah paling sederhana adalah selalu berikan senyuman tulus. Berarti tersenyum, ya, kita tersenyum. Lalu memberikan penghargaan berharga kepada orang lain. Penghargaannya apa? Dengan menyapa orang yang kita temui dalam setiap aktivitas kita. Berarti bertegur sapa dan tersenyum. Ya, itu boleh dicoba. Tapi kalau kita naik motor mah, jangan, nanti kita bisa tabrak dari belakang. Lagi naik motor, "Oi, mau kemana?" Itu sudah biasa bertegur sapa. Cuma kalau naik motor itu bahaya buat kita, bahaya juga untuk yang ada di belakang kita, bisa ketabrak nanti. Apalagi kalau sudah ngobrol, itu motor masih nyala dalam kondisi 10 sampai 20 menit dan ngobrol terus, aduh, itu bahaya itu yang ada di belakangnya, bisa ketabrak. Selanjutnya adalah selalu doakan yang positif, ucapan yang positif untuk mereka yang sudah berbuat kurang nyaman kepada kita. Ini yang paling berat. Selalu doakan yang positif, ucapan yang positif untuk mereka yang sudah berbuat kurang nyaman ke kita. Ini yang berat. Kalau bukan karyawan, ya mungkin siapa lo gitu ya. Tapi kalau kita karyawan, pasti iya biar nggak dipecat. Kalau kita dipecat nanti gimana itu cari makannya? Punya anak, punya istri, punya tanggungan kredit motor, kredit rumah, mungkin juga ada yang kredit mobil. Jadi dia bingung, kalau melawan nanti konsekuensinya dipecat. Wah, itu memang sudah risiko pekerjaan sebagai karyawan. Kalau bos mah enak, tinggal nyuruh, sana cepat pergi, ya, sana beli sesuatu. Padahal nggak tahu kita kondisinya sedang capek, kita kondisinya lagi nggak punya duit, di rumah nggak ada beras, anak merengek minta jajan, istri minta dibelikan segala macam, belum kita bensinnya habis. Itulah kehidupan, sebuah misteri yang tiada akhir. Setelah kita meninggal pun, kita masuk ke dunia lain, alam barzah, alam kubur, kita tidak tahu seperti apa. Itu masih merupakan misteri. Karena di saat kita mendoakan seseorang tersebut, maka saat itu juga para malaikat sedang berdoa yang sama untuk kita seperti apa yang kita doakan kepada mereka. Ya, ini sama, semua agama seperti ini, semua kepercayaan seperti ini. Dan doa paling mustajab dan cepat sampai ke Allah, ke Tuhan semesta alam, diantaranya adalah doa para malaikat. Nah, itu sama. Yuk selalu berusaha terus berbagi kebaikan kepada siapapun agar kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Ya, diusahakan. Namun jika masih ada perisai rezeki, waduh, berarti ada yang menghalangi. Namun jika masih ada perisai rezeki dalam diri kita, insya Allah dengan selalu menebar kebaikan, amal soleh, maka dapat membongkar semua perisai rezeki yang kita miliki. Ya, dengan menebar kebaikan, maka kita pasti akan mendapatkan kebaikan itu lagi dan diri kita. Sampaikanlah hal positif walau sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil. Mari ajak orang terdekat
orang di sekitar kita untuk melakukan hal positif bersama. Mulailah dari diri kita sendiri, keluarga, kerabat, teman terdekat. Dari situ kita bermula. Iya, sampai situ saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap berbuat baik dan jangan lupa bahagia. Semoga kita senantiasa sehat, bahagia, ikhlas, dan bersyukur selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sekelumit dari bacaan WA yang mampir di pagi hari. Saya bacakan, semoga kita terinspirasi, kita selalu dapat memberikan sesuatu yang baik, walaupun itu sebuah misteri apakah kebaikan kita itu ditanggapi dengan baik ataupun dengan sebelah mata. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.